Kita bukan aku. Katakan kita bukan aku. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kadangkala ayat ini memang dipakai untuk pernikahan. Ya, tidak baik seorang diri, harus punya pasangan. Jadi yang jomblo-jomblo segeralah menikah. Gitu. Cari pasangan hidup yang sepadan. Ya, yang merasa diri jomblo, ya puji Tuhan dengan ayat ini. Tapi begini, ya Tuhan itu tidak ingin manusia itu hidup sendiri saja, individualistik, sendiri. Memang manusia adalah makhluk individual, tapi juga makhluk sosial. Tapi manusia tidak boleh individualis. Makanya Tuhan tidak mau. Dan ketika Adam juga melihat bahwa ketika dia juga mencari, betul kan? Adam juga mencari, dia memberi nama binatang-binatang itu, dia juga mencari adakah yang sepadan dengan dia. Ternyata tidak ada kan. Nah, kenapa Tuhan tidak mau kita sendiri? Karena seorang diri, ya sendiri itu dalam bahasa alone itu, jadi pengertian alone di sini adalah all in one yang dikerjakan oleh seseorang. One man show. Hanya satu orang. Tuhan tidak mau. Ya, Tuhan tidak mau hanya satu orang mengerjakan semuanya seperti Superman. Pernahkah melihat Superman main musik? Dia lari sini sana ya. Ada. Ya. Tuhan tidak mau. Kenapa? Karena hal ini tidak menggambarkan Allah. Tidak menggambarkan budaya kerajaan Allah. Kenapa? Karena Allah telah berfirman. Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita jamak kan? Dia sedang berbicara terhadap dirinya, yaitu apa? Kepada firman dan kepada Roh Kudus. 3 in 1. Tritunggal. Baiklah kita. Jadi Tuhan tidak menginginkan one man show. All in one dikerjakan sendiri. Ini budaya kerajaan Allah. Amin. Ini budaya kerajaan Allah. Jadi kalau ada yang berkata, hanya saya yang bisa mengerjakan, berarti dia tidak sedang hidup dalam budaya kerajaan Allah. Kalau bukan saya, berarti dia tidak sedang hidup dalam kerajaan Allah. Nah, jadi tugas Adam pertama itu memberi nama di Taman Eden, tapi dia tidak menemukan. Lalu kemudian Tuhan menciptakan perempuan pertama. Karena dia berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tuhan menyukai perbedaan. Karena di dalam perbedaan, di situ akan terlihat unity. Oh, halo. Makanya kan dikatakan segala suku, kaum, dan bahasa. Bukan hanya kepada satu suku. Ya kan, satu kaum. Tuhan menyukai, apakah pria dan wanita sama? Berbeda kan? Iya kan? Berbeda. Justru perbedaan akan menciptakan kekayaan. Dan itu menggambarkan budaya kerajaan. Amin. Nah, lalu Tuhan menciptakan wanita di sini. Nah, lanjut. Jadi maksud penciptaan, dari penciptaan penolong yang sepadan, supaya apa? Gambaran kita. Katakan kita. Gambaran kita, tapi kemudian kita ini bermasalah kalau di Manado. Kita itu saya,
kita orang, saya. Di Makassar juga bermasalah. Kata kita itu kamu. Berarti di sini tidak menunjukkan bahwa kita ini ditujukan untuk orang Manado atau orang Makassar. Betul kan? Kita ini adalah kita semua. Betul kan? Ya jangan terpengaruh dengan bahasa ya. Jadi kalau waktu di Manado kita menjelaskan ini, ya saya, Pak Jo, Pak Arifin menjelaskan ini, kita menjelaskan sesuai dengan konteks bahasa. Ya, kita ini merupakan komunitas Allah di dalam kerajaannya di sorga. Jadi manusia diciptakan tidaklah seorang diri, agar supaya manusia menyatakan apa? Pola kerajaan Allah sebagai perwakilan Allah di muka bumi ini. Oleh karena itu, di Taman Eden lahirlah sebuah komunitas kerajaan. Yaitu antara Adam dan Hawa sebagai perwujudan kita di muka bumi. Nah, ingat baik-baik bahwa perempuan itu tidak dibentuk dari kepala Adam. Sehingga ia bisa memerintah atas Adam. Juga bukan dari kakinya Adam. Sehingga dia bisa sehingga perempuan ini bisa diinjak-injak oleh laki-laki. Sehingga ada lagu dulu, sejak dulu wanita dijajah pria. Zaman sekarang pria dijajah wanita. Tetapi setara dari sisinya supaya setara dengan Adam. Di dalam kerajaan Allah kesetaraan itu penting. Tidak ada yang lebih menonjol satu dengan yang lain. Begitu juga dalam karunia-karunia. 5 jawatan, tidak ada yang menonjol satu dengan yang lain. Penggunaan karunia-karunia itu harus digunakan dalam komunitas kita. Ketika dia keluar dari komunitas, dia akan menjadi individualis. Dan semuanya akan berfokus kepada dirinya. Jadi komunitas itu penting. Karena narasi kedua adalah Allah itu kasih. Ia menginginkan adanya keluarga Allah di muka bumi ini. Yaitu komunitasnya. Allah ingin ada komunitas. Jadi berkomunitas itu sangat penting. Karena di situ kita mempraktekkan gaya hidup kerajaan Allah. Amin. Jangan tinggalkan komunitas. Jangan alone, seorang diri saja. Hiduplah dalam komunitas. Karena di situ kita akan mempraktekkan kita, bukan aku. IC adalah komunitas. Kakak komunitas. Ada komunitas di dalam gereja. Ada juga kita harus membentuk. Nah, karunia-karunia itu tidak hanya berfungsi di mana? Di gereja. Karunia-karunia itu harus berfungsi juga di luar. Tetapi dalam komunitas-komunitas. Supaya apa? Saling menjaga satu dengan yang lain. Sehingga terciptakan saling di situ. Saling memperlengkapi, saling menolong. Bukan saling mendorong untuk jatuh. Saling menguatkan, saling mendoakan. Nah ini maksudnya Tuhan. Kita bukan aku di sini. Jadi stop kalau ada yang berkata, ini gara-gara saya. Hanya saya. Hanya saya. Aku. Filipi mengatakan begini. Kenapa sampai ada perselisihan? Karena kepentingan diri sendiri. Amin. Amin.
Kita punya kepentingan yang sama supaya kerajaan Allah ditegakkan di muka bumi ini. Itu kepentingan kita. Lewat diri kita yang Tuhan pakai sesuai dengan kadar anugerah yang Tuhan berikan. Amin. Nah, itulah di sini pengajaran ini tentang kita bukan aku akhirnya menjadi sangat penting untuk komunitas. Nah, lalu kemudian pernikahan Adam dan Hawa merupakan pernikahan yang sangat terhormat yang pernah terjadi. Ini juga berbicara tentang keluarga. Sebab Allah sendiri yang langsung menangani dari sejak awal. Ya, keluarga harus dibangun di atas dasar nilai-nilai kerajaan Allah. Keluarga harus mempraktekkan kerajaan Allah. Sekarang Allah punya gambar di muka bumi ini. Apa gambar Allah di muka bumi ini? Keluarga. Jadi keluarga merupakan komunitas kerajaan Allah di Taman Eden. Jadi Tuhan menciptakan, jadi tujuan Tuhan adalah untuk menciptakan sebuah keluarga yang terdiri dari anak-anak dan bukan hamba-hamba. Amin. Kita adalah anak-anak, identitas kita anak.